bagian poin kedua. Properti yang tidak produktif itu apa bedanya dengan properti yang produktif? Nah, ini banyak yang kadang-kadang bingung. Apakah semua properti adalah investasi? Apakah all properti adalah investasi? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua. Contoh yang bukan investasi. Anda beli untuk Anda tinggali. Itu bukan investasi Bapak Ibu. Itu bukan investasi keuangan lebih tepatnya. Kenapa? Karena definisi investasi itu pasti gak jauh-jauh dari aset. Definisi aset itu dalam laporan keuangan, dalam akuntansi, sama definisi orang kaya itu beda. Definisi aset dalam akuntansi adalah segala sesuatu yang ada pada neraca di sisi kiri. Tahu neraca? Harta adalah utang tambah modal. Jadi segala sesuatu adalah yang ada di kiri, itu adalah bagian dari aset. Entah mau kendaraan, entah mau rumah, entah mau perlengkapan, entah mau peralatan, entah mau piutang, semuanya aset. Sehingga kita kadang-kadang salah paham. Misal, kita punya apartemen. Apartemen ini tidak disewakan. Diemin aja, nggak pernah dipakai. Atau kita punya villa yang didatengin 6 bulan sekali. Atau punya villa yang 1 tahun sekali. Coba Anda bayangkan, berapa banyak uang yang keluar selama Anda tidak tinggali. Banyak loh. Biaya yang paling parah tuh biaya renovasi. Properti yang tidak ditinggali lebih hancur lebih cepat daripada properti yang ditinggali. Coba aja, Anda punya properti, tinggalin. Nah, ini ada kejadian yang lucu. Teman saya punya, dikasih dari papanya, direnovasi, dia udah bagus sekali. Dia tinggal ke Amerika 3 bulan. Jadi belum masuk, dia tinggal ke Amerika 3 bulan. Begitu pulang, begitu buka pintu depannya, langsung ambrol. Duar. Kenapa? Karena ini banyak rayapnya ngeri-ngeri. Besi pun bisa dirayapin. Saya nggak ngerti ini sebenarnya rayap jenis apa yang bisa telan besi sampai pada brodol. Sakti juga nih rayapnya gede-gede segini-segini Bapak Ibu. Ya, jadi ada berkahnya. Saya tinggal ya dari anak saya ini dari kecil itu kan, kalau anak cewek biasa lebih jijik-jijian ya. Ini kita sakti sekali. Mulai dari rayap, ulat gerayak, mulai dari kecoa, itu semua kita berteman. Jadi anak saya ini nggak terlalu takut sama binatang-binatang melata yang lucu-lucu ini. Sedangkan istri saya, awas ini lucu. Ini bukan nyari ini adalah kawasan yang jelek, tapi karena kawasan dulunya adalah pohon karet, kebun karet ya, jangan ditanya deh gitu ya. Itu kan karet itu kan salah satu kayu yang kuat sekali gitu ya. Getahnya diambil, kayunya kalau ditebang itu setengah mati beratnya. Jadi ada kesalahpahaman bahwa seluruh properti adalah investasi. Saya sangkal hal itu, bahwa hati-hati, jangan samaratakan cara berpikir orang kaya dengan yang ada di akuntansi. Kalau di akuntansi, semua apapun barang akan ada pada aset. Tapi definisi orang kaya harus kita pakai kalau kita mau sehat, benar. Yaitu aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong kita. Dia punya apartemennya di daerah Jakarta Barat. Dia punya 5 biji. Asik dong, keren dong, dibeli cicilan. Oke, nggak apa-apa. Masalah cicilan itu nomor kedua. Tidak ada yang salah ketika Anda ngerti Anda nyicil bagaimana. Tapi yang menjadi salah, apartemen yang dibeli nggak nyewain. Nanti kalau disewa ternyata jadi tempat teroris. Nanti kalau disewa ternyata dipakai untuk hal-hal yang tidak senonoh. Lah iya mana urusan, saya bilang. Kalau pemikiran kayak begitu, semua orang nggak ada yang buka hotel. Lah iya benar. Nah, atas dasar itu tidak disewakan. Akhirnya Bapak Ibu, betul sih harga propertinya naik, dijual untung. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung dengan utang bank, dihitung-hitung dengan biaya yang dikeluarkan plus perbaikan, itu untungnya kecil banget dalam waktu dijual 5 tahun. Sudah dijual di waktu yang salah, meskipun naik, ditambah lagi di tahun ke-6 ternyata harganya jeleng naik, momen jualnya salah. Dan yang kedua, setelah dihitung-hitung dengan 5 tahun beli, itu masa untung cuma 10%. Meninggal dunia dengan tenang lah. Lah sekarang kalau 5 tahun 10% Bapak Ibu, 10% dibagi 5 itu cuma 2%.
Lah daripada pusing megangin barang, mendingan saya pergi deposito yang sudah pasti bahwa 1 tahunnya di atas 2% net. Lah ya sekarang dalam keadaan paling sayonara goodbye kali hari ini aja, bunga bank itu 4,5%, suku bunga acuan 5,5, Anda kalikan 80%, itu masih 4,4 Bapak Ibu. Berarti sudah enak makan tidur ditanggung LP sampai dengan 2 miliar. Punya apartemen 1 biji 500 juta. 500 juta dikali 5, 2,5 miliar. Lah sama aja. Tinggal 500 jutanya doang yang dalam bahaya. Nggak worth it. So, properti yang masuk dalam investasi adalah properti yang produktif. Anda pusing membedakan sesuatu, aset yang produktif dan tidak, ambil hukum yang tadi kita tulis. Aset yang menghasilkan uang ke kantong kita adalah aset yang produktif. Aset yang tidak menghasilkan uang ke kantong kita, maka dipertanyakan keproduktifannya. Ya dong? Lelaki yang produktif adalah yang pergi bekerja. Satu, definisinya. Yang kedua, lelaki yang produktif adalah yang memiliki banyak anak. Ya bener juga gitu loh. Itu adalah definisi-definisi yang bisa kita buat. Oke?